Ini masih dari industri juga oleh Pak Andi Praksos. Beliau juga sudah hadir di webinar kita sebelumnya. Nah, beliau ini merupakan lulusan farmasi dan apoteker juga langsung dari Andalas, dari satu alumni ya dengan Pak Mulyaman. Kemudian beliau melanjutkan masternya di strategi bisnis di PPM School of Management di Indonesia. Nah, beliau ini sudah lama melintang di PT Kimia Farma ya, sudah banyak jabatan yang beliau sempat emban, mulai dari Manager of Business Development Institute, kemudian menjadi General Manager, lanjut kemudian menjadi Chief of Operational Officer (COO), kemudian menjadi Director of Business and Development, dan terakhir ini beliau kemudian menjadi Director of Production and Supply Chain. Nah, kepada Pak Andi Praksos ini akan menyampaikan lebih pada pengembangan nutraceutical atau suplemen kesehatan berdasarkan analisis pasar dan kebutuhan konsumen. Pak Andi Praksos, kami persilakan. Terima kasih Pak Agus. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merupakan suatu kehormatan bagi saya. Mudah-mudahan saya bisa banyak mendapatkan pencerahan dari pertemuan yang dilakukan di. Terima kasih sekali lagi. Tidak menyebut nama dan tidak manggil gelar. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan saya bisa mendapat banyak masukan ataupun sharing dari teman-teman semua pembicara dan tentu Bapak dari diskusi nanti. Saya sengaja bikin presentasi yang berjudul sedikit agak provokatif karena memang karena saya berharap nutraceutical ini jelas arahnya kemana, apa yang akan dilakukan oleh teman-teman di industri, apa yang akan dilakukan teman-teman di perguruan tinggi, dan tentu saja apa yang dilakukan oleh di antara perguruan tinggi dan teman-teman industri tersebut. Saya coba melihat bahwa Indonesia adalah sebuah negara besar yang selama ini sampai saat ini pun masih dijadikan pasar oleh banyak MNC, multinational corporation, untuk bagaimana mendistribusikan produk-produk mereka, bagaimana mereka mengekspor ke sini, sehingga kita menjadi importir terhadap banyak-banyak produk yang ada di daerah dari overseas sana. Dan terima kasih ITB sudah berusaha mengorkestrakan agar penelitian-penelitian yang ada di anak bangsa ini bisa kita hilirisasi dan bisa juga menjadi tuan rumah di negara kita sendiri, sehingga nutraceutical seperti harapan kita bersama bisa menjadi suatu hal yang menjadi berdiri di atas kakinya sendiri. Pasar Indonesia ini sangat besar. Kalau dari dunia kita menyumbang setidaknya 1,3% dari pasar dunia. Inilah potensi-potensi yang mestinya menjadi ukuran untuk kita semua agar semua penelitian-penelitian kita lakukan bisa masuk ke pasar Indonesia. Terkait dengan nutraceutical, sebetulnya di zaman Hippocrates dulu dia sudah mulai sebenarnya mengatakan bahwa makanan itu bisa menjadi itu obatnya. Walaupun sejatinya baru ketika tahun 89 ketika Dr. Stephen memulai menyebutkan istilah nutraceutical yang merupakan hibrid antara nutrition dengan pharmaceutical. Tetapi di era Hippocrates pun sudah menganggap bahwa makanan itu bisa menjadi obat kita. Kemudian era itu berlanjut ke sebelum tahun 1900, botanical era, di mana waktu itu seluruh ekstrak-ekstrak dari tumbuhan dijadikan sebuah sumber untuk pengobatan-pengobatan di dunia kesehatan. Di era berikutnya, di era ketika mulai kimia menjadi suatu temuan-temuan untuk pengobatan, ditemukannya antibiotik, ditemukannya obat lain, sampai akhirnya kita masuk kembali ke era saat ini, di mana lifestyle disease itu menjadi hal yang mendominasi penyakit-penyakit yang ada sekarang. Kita bisa lihat data yang saya tampilkan bahwa dari tahun 1990 sampai 2015, mohon maaf datanya masih terlalu lama, itu jadi pergeseran yang luar biasa ke arah penyakit-penyakit tidak menular. Artinya pada saat ini, itu relevansi untuk pengobatan dengan ke arah preventif dan promotif itu menjadi kembali suatu peluang yang harus kita manfaatkan bersama. Kenapa demikian? Karena inilah momen yang harus kita dapat manfaatkan bersama untuk sama-sama mengorkestrakan hasil-hasil penelitian kita di Indonesia untuk bisa menjadikan bahwa seluruh produk penelitian ini bermanfaat untuk semua hal. Kemudian sebenarnya gini, tadi pun dari beberapa pembicaraan dari beberapa presenter sebelumnya, pemaknaan nutraceutical ini memang bisa kita lihat dari berbagai sudut. Karena
saya termasuk pada kondisi ini, saya termasuk salah satu penganut mazhab bahwa tidak ada benar salah pada posisi ini, yang adalah bagaimana kita, dari sudut mana kita memandang itu. Kita coba bandingkan antara nutraceutical dengan pharmaceutical, itu ada perbedaan-perbedaan yang cukup besar. Tetapi menurut saya adalah ketika kita men-state bahwa itu suatu nutraceutical, itu ada clinical evidence-nya. Ini yang mungkin barangkali perlu juga nanti kesepakatan dari teman-teman ahli, teman-teman perkumpulan di nutraceutical ini, apa yang menjadi patokan untuk nutraceutical ini. Kalau saya katakan bahwa clinical evidence itu penting, karena kalau tidak seperti misalnya buah-buahan, kemudian diolah, itu kalau belum ada clinical evidence, menurut saya itu masih kategori food supplement saja. Tetapi sekali lagi, ya forum ini mungkin bisa menentukan seperti apa nutraceutical yang menjadi patokan kita ke depan seperti apa. Juga sama dengan pengklasifikasiannya pun saat ini pun masih ada perbedaan-perbedaan pendapat sebenarnya, bahwa ada di bagian yang mengatakan dietary supplement, ada yang medical food, ada functional food and beverage, kemudian juga ada kita bisa lihat dari berdasarkan sumbernya, apakah dari fruit, dari animal, kemudian juga berdasarkan chemical groupnya, ataupun nutraceutical berdasarkan contoh-contoh penyakit yang bisa untuk mengobati itu semua. Nah, dari sisi kanan kita juga bisa melihat bahwa nutraceutical itu banyak digunakan untuk sebagai oksidatif, inflamasi, kemudian vascular change, dan kemudian juga ada neurogenerasi. Jadi intinya adalah bahwa masih ada perdebatan-perdebatan, mungkin masalah pengklasifikasian masih di berbagai negara juga masih berbeda, bagaimana ini melihat semua, tetapi harapan kita ketika sudah ada kalimat nutraceutical, apakah nutraceutical itu bagian dari functional food, apakah dia itu satu sendiri, kita juga belum tahu pasti. Karena dari survei yang ada di Indonesia, saya tidak menemukan data spesifik nutraceutical itu berapa sih besar marketnya. Hanya kita bisa meng-cleansing beberapa data, kita kelompok-kelompokkan, kita bisa tentukan bahwa ini termasuk nutraceutical dan lain sebagainya. Mungkin nanti di sesi diskusi bisa kita lebih detailkan. Nah, tapi saya selalu melihat, karena saya orang dari hilir, saya selalu melihat bahwa market itu yang perlu kita cermatin bersama. Ada satu data walaupun masih lama bahwa growth dari nutraceutical cukup besar, itu merupakan growth yang tertinggi lebih tinggi dibandingkan dengan klinikal sendiri, bahwa memang ini satu hal yang menjadi peluang untuk teman-teman semua, untuk kita semua di sini, bahwa market yang besar ini dengan pertumbuhan yang dinamis dari tahun ke tahun dan selalu meningkat, itu menjadi sebuah opportunity, sebuah peluang yang harus kita tahu bersama, dan dengan diorkestrakan oleh teman-teman di ITB, bagaimana kita penelitian-penelitian kita lebih tingkatkan. Kemudian kita lihat juga kondisi di pasarnya seperti apa, sehingga dengan demikian seluruh penelitian-penelitian yang ada tersebut bisa kita hilirisasi, kemudian juga di masing-masing industri juga bisa berkolaborasi dengan lembaga-lembaga penelitian agar bisa melakukan lebih baik. Dan saya yakin KLB, seperti Dr. Mulyaman sampaikan, mereka sudah jauh lebih unggul dalam hal riset dan development-nya, tentu bisa menjadi satu contoh, satu kolaborasi yang baik dengan perguruan tinggi yang ada di Indonesia, agar seluruh para asli Indonesia ini bisa berada di kakinya sendiri di Indonesia. Nah, saya coba mencari beberapa data. Saya tidak mentemukan memang dari sisi nutraceutical itu sendiri, karena disampaikan bahwa pengelompokan itu belum ada. Mungkin saya keliru, beberapa presenter mungkin bisa bantu nanti apakah sudah ada ditemukan data dari survei yang dilakukan di Indonesia. Tapi saya coba mengambil dari food product and beverage. Ini yang saya lihat bahwa pertumbuhan itu cukup tinggi. Itu tertinggi di antara seluruh klaster yang ada di Indonesia, sampai pada angka 9,23%. Nah, ini adalah suatu hal yang menurut saya sangat menjadi menjadi perhatian kita, bahwa memang peluang sangat besar. Nah, saya berharap sih jangan sampai market ini sampai ke depannya pun masih diambil oleh multinational corporation, padahal banyak industri-industri di Indonesia yang bisa menghasilkan, dan juga banyak perguruan tinggi di Indonesia yang bisa melakukan penelitian, lembaga riset penelitian yang perlu kita duduk bareng bersama agar ini bisa kita tidak diambil oleh perusahaan asing, malah harapannya kita bisa mengekspor produk kita ke luar negeri. Dan tadi dari Pak Mulyawan dari Kalbu menyampaikan beberapa bahan baku masih banyak yang impor. Mudah-mudahan dengan teman-teman dari orang-orang riset bisa menghasilkan sesuatu yang lebih bagus, tentu bisa menguatkan tingkat TKDN dari produk-produk yang ada di Indonesia sendiri. Nah,
tentu ketika kita lihat tadi bahwa pengklasifikasiannya, kemudian kita lihat market yang besar, tentu tuh kita harus punya yang namanya pengembangan produknya ke arah mana. Nah, pengembangan dari produk tersebut memang banyak cara yang dilakukan oleh banyak periset, banyak bisnis seperti apa. Tapi tidak terlepas kalau kita melihat adalah bagaimana sih market capability-nya. Ini yang menjadi tantangan terbesar, karena kita berharap jangan sampai riset-riset ini tidak menjadi tidak hanya ada di labor-labor saja, tapi juga langsung sampai ke end customer-nya, sehingga bermanfaat untuk kita semua. Nah, kalau saya coba garis besarkan saja, lebih diringkaskan bagaimana sih pandangan kita untuk mengembangkan nutraceutical ini, ada dua hal sebenarnya, apakah itu didrive oleh produknya ataupun didrive oleh marketnya. Tentu orang-orang riset, bagian-bagian riset yang di hulu, kalau melihat bahwa mereka bisa mendrive dari produknya, ini sangat-sangat bagus. Kenapa? Karena produk tersebut bisa bla 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 bla. Tetapi ada sesuatu hal lain yang barangkali juga kita perhatikan, bahwa dari sisi produk saja tentu tidak cukup untuk itu. Ada namanya dari market side-nya, bahwa ada yang namanya kebutuhan dari konsumernya. Kalau dari sisi produk ini sudah pasti Bapak dan Ibu sekalian bahwa pergerakan transisi epidemiologi dari penyakit menular ke tidak menular ke penyakit gaya hidup, tentu ini kembali akan merepresentasikan bahwa produk-produk nutraceutical yang kita sebut, walaupun nanti kita sepakati bersama seperti apa, preventif ini menjadi menarik. Dari sisi penggunaan obat-obat kimia pun sudah mulai menurun. Memang dua masa depan itu nilainya dua sih, bahwa pengobat itu dari diri sendiri, artinya itu biosimilar atau sejenisnya, bioteknologi, ataupun dari sisi nutraceutical sendiri, dari nutrisi yang ada. Ini yang menjadi tantangan tersendiri bagi industri, bagi juga para riset-riset, kita mengambil sisi yang mana sekarang. Tapi tentu karena ini adalah forumnya nutraceutical, tentu kita akan mengambil bahwa itu berdasarkan produk saya adalah karena perubahan gaya hidup yang orang mulai untuk berpikir untuk lebih sehat, sehingga mereka butuh produk yang untuk mencegah bagaimana mereka tidak sakit. Karena apa? Kalau dari sisi marketnya tadi saya sampaikan juga di depan bahwa COVID-19 ini memang mengubah gaya hidup kita, mengubah kebiasaan kita, tentu lebih peduli kepada kesehatan. Jangan sampai nanti ketika sudah terjadi perubahan ke new normal, orang-orang sudah mulai peduli bahwa mereka jauh lebih sehat, butuh produk-produk yang untuk membuat mereka lebih sehat, lebih kuat, kita tidak bisa merilis itu di market, sehingga didahului terus oleh perusahaan-perusahaan dari luar negeri. Nah, harapannya adalah tentu hasil penelitian berdasarkan kondisi yang ada ini dari perguruan tinggi bisa kita ambil ke lapangan dan sangat bermanfaat untuk kita semua, karena saya yakin sudah mulai banyak orang yang mengubah kebiasaan dan gayanya sehubungan dengan kondisi angin puting beliung COVID-19 ini, yang dari sisi peluangnya adalah bahwa ada peluang-peluang produk kesehatan di sana. Saya yakin semua industri di awal-awal Maret April itu sangat tinggi penjualan dari sisi multivitaminnya, karena ada waktu itu bukan isu sebenarnya, edukasi bahwa daya tahan tubuh itu bisa membuat virus ini tidak akan bertahan lama di tubuh. Nah, kondisi ini tentu menjadi hal penting untuk kita bagaimana mengembangkan produk itu ke depan. Tapi yang paling penting menurut saya adalah ketika kita harus mengembangkan nutraceutical ini adalah dari sisi saya tambahan waktu 2 menit ya. Konsumernya. Karena kalau paradigma lama, orang sakit dulu baru mencari pengobatan apa yang cocok untuk itu. Tapi dengan kondisi yang sekarang yang ada, adanya inovasi dari teknologi segala macam, membuat seseorang itu sudah dengan gampangnya mencari informasi-informasi, dan secara tidak langsung itu mereka peduli dengan kesehatannya sendiri. Di sisi inilah kita harus masuk, bagaimana edukasi kita itu bisa berjalan dengan baik. Di depan tadi Pak Elvani sampaikan, antara akademisi, bisnismen, kemudian BG government ada. Saya berharap juga ada media masuk di situ, sehingga ada semacam informasi-informasi edukasi yang disampaikan oleh media, sehingga masyarakat terupdate dengan baik kondisi-kondisi bagaimana mereka bisa menjaga kesehatannya, karena dengan gampangnya sekarang orang akan mencari informasi-informasi terkait dengan bagaimana informasi-informasi untuk kesehatan mereka ditemukan di dunia maya. Nah,
Ini data, jadi ada di lembaga Indonesia, itu dulu namanya IMS, IQVIA sekarang, itu ada 20 produk yang betul-betul menjadi dominasi di Indonesia. Nah, apakah ada produk-produk yang kita sebut nutraceutical itu ada sini apa tidak? Saya tidak mau nyebut merek, tapi ini semua saya tampilkan apa adanya dari tahun 2016, 2017, 2018. Inilah pergeseran-pergeseran produk yang dikonsumsi di Indonesia. Nah, kenapa kita tidak melihat tadi teman dari KLB sampaikan banyak produk mereka, saya yakin itu sangat besar penjualan tidak masuk di sini karena barangkali belum adanya lembaga survei khusus untuk nutraceutical di Indonesia. Indonesia masih terbagi atas ethical kemudian juga free sales. Nah, saya nggak paham persis apakah food ataupun produk nutrisi itu masuk di free sale dan di survei sehingga tidak tergambar ada di sini walaupun saya nggak tahu di Imbos apakah itu termasuk nutraceutical atau termasuk herbal, karena memang masih tumpang tindih sih. Herbal itu bisa juga menjadi masuk nutraceutical karena juga bagian dari makanan yang masuk ke situ. Tetapi ini menggambarkan bahwa kita harus duduk bersama, harus clearkan bersama dari sisi regulasi nutraceutical itu apa, dari sisi nomenklatur juga harus clear, sehingga nanti kita harus juga sama pandangnya. Karena kalau kita tidak sama pandang, nanti kita akan saling salah menyalahkan. Karena sekali lagi saya sampaikan, saya penganut mazhab tidak ada salah benar di dunia ini, yang ada adalah bagaimana cara kita memandang segala sesuatu. Nah, jadi tidak berlama-lama karena saya ingin nanti kita lebih ekspor itu di diskusi bersama. Ini selintas saja sih value chain-nya seperti apa sih, ini hal sederhana sebenarnya. Dan mudah-mudahan nanti kita bisa bersama-sama berdiskusi untuk lebih mendalami, untuk lebih dalam agar kita sesama kita di forum ini bisa saling terupdate. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian, singkat saya sampaikan prestasi ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama. Saya akan lebih gembira kalau kita nanti bisa lebih berdalam lagi di saat diskusi di forum diskusinya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator.